Halo, apa kabar anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Semoga kita semuanya selalu dilimpahkan Allah kerahmatan dan hidayahnya sehingga kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran matematika hari ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga yang kita pelajari hari ini menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya ya anak-anak. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita buka hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ais dalam pembelajaran matematika hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar dengan Bu Lili tentang ciri-ciri bangun ruang. Yang kemarin sudah dipelajari, ada bangun ruang prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Sekarang dilanjutkan Bu Ais, kita belajar tentang volume bangun ruang. Setelah belajar hari ini nanti Bu Ais harapkan anak-anak bisa menghitung volume bangun ruang, prisma, limas, tabung, bola, dan kerucut. Anak-anak, volume itu apa? Volume itu sama dengan isi. Volume itu dimiliki hanya bangun ruang saja ya. Bangun ruang itu adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi anak-anak ya. Jadi kalau bangun datar itu tidak memiliki volume. Volume hanya dimiliki oleh bangun ruang saja. Jadi diulangi lagi sama Bu Ais, volume itu sama dengan isi. Sekarang yang kita pelajari yang pertama adalah volume bangun ruang prisma. Anak-anak, prisma itu ada dua macam, ada beberapa macam, mohon maaf. Ada prisma segitiga, ada prisma segi empat, ada prisma segi 6. Nah, secara umum volume bangun ruang itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Ulangi lagi, volume bangun ruang adalah luas alas dikali tinggi. Sekarang kita pelajari. Yang pertama adalah volume prisma. Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Sekarang Bu Ais berikan contoh. Ini adalah bangun prisma. Kita lihat alas. Alas itu adalah bagian bawah. Kalau penutup bagian atas. Ini adalah alasnya yang bagian bawah dan ini adalah penutupnya. Anak-anak perhatikan, jika alasnya berbentuk seperti ini, maka ini dinamakan dengan prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Jika alasnya berbentuk segi empat, maka dinamakan prisma segi empat. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan oleh Bu Lili. Sekarang Bu Ais akan membahas volume prisma segitiga. Nah, anak-anak, ayo kita hitung volume prisma segitiga ini ya. Bagaimana caranya? Caranya, anak-anak tulis dulu rumusnya. Selalu dibiasakan menulis rumus yang pertama kali ya. Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Sekarang kita lihat alasnya tadi adalah berbentuk segitiga. Alas berbentuk segitiga, maka bisa kita tuliskan ya, luas alas tadi segitiga. Segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kita perhatikan lagi, segitiganya di sini adalah segitiga siku-siku. Anak-anak lihat, kalau ada tanda seperti ini berarti ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kita lihat lagi di sini ada angka 4, ada angka 3, ada angka 5 dan ada angka 7.
Bu Ais, mana yang disebut alas? Nah, kalau segitiga seperti ini, anak-anak bebas menentukan alasnya yang mana dan tinggi segitiganya yang mana. Nah, untuk alasnya adalah Bu Ais tentukan adalah 4. Kemudian tinggi segiganya adalah 3. Dan yang 5 itu adalah sisi miring ya. Dan 5 itu adalah sisi miring. Kemudian angka 7 cm itu adalah tinggi prisma. Bu Ais ulangi lagi, angka 4 itu adalah alas segitiga, 3 itu adalah tinggi segitiga, 7 adalah tinggi prisma. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Nah, setengah dikali 4 cm dikali 3 cm dikali 7 cm. Nah, hasilnya adalah 2 dan 4 dicoret. 2 dan 4 dicoret, hasilnya adalah 2 dikali 3 dikali 7. Jadi diperoleh volume prisma adalah 42 cm kubik. Perhatikan, jika volume anak-anak satuannya adalah kubik, bacanya kubik ya. Habis cm ada pangkat 3. Anak-anak hati-hati, jangan sampai lupa satuan volume harus dicantumkan kubiknya. Nah, sekarang dilanjutkan Bu Ais dengan volume limas. Sama dengan prisma, limas itu banyak bentuknya anak-anak ya. Sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada 5, segi 6, segi 5, dan sebagainya. Nah, sekarang pada pembahasan kali ini akan diberikan Bu Ais contoh 5 segitiga dan 5 segi 4. Contoh yang pertama yaitu 5 segitiga. Bu Ais sampaikan tadi bahwa rumus volume bangun ruang adalah luas alas dikali tinggi. Agar anak-anak ingat, bangun ruang itu atapnya ada yang lancip seperti ini nak ya. Yang lancip itu adalah bangun limas. Nah, kalau lancip seperti ini, rumus umumnya ditambahi dengan 1/3. Jadi volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sekarang kita perhatikan, bangun apakah alasnya? Alasnya adalah berbentuk segitiga. Segitiga sama dengan prisma tadi anak-anak. Kalau ada tanda seperti ini, itu adalah segitiga siku-siku. Anak-anak bebas menentukan alasnya dan tingginya segitiga. Boleh 8, boleh 6. Bebas. Kemudian tinggi limasnya adalah 8. Dalam soal kali ini Bu Ais tentukan alas segitiganya adalah 6. Tinggi segitiganya adalah 8. Ayo sekarang kita hitung volume limasnya anak-anak ya. Caranya sama. Yang pertama, biasakan menulis rumusnya. Rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian karena luas alasnya berbentuk segitiga, luas segitiga tadi apa anak-anak? Luas segitiga adalah 1/3 dikali setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Nah, setengah ini adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Ini adalah rumus luas alasnya ya. Nah, sekarang kita masukkan. Alasnya adalah tadi 6 cm. Tinggi segitiganya adalah 8 cm. Kemudian tinggi prismanya adalah 8 cm. Kemudian kita kerjakan. Angka 3 kita coret dengan angka 6. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian angka 2 kita coret dengan angka 8. 8 dibagi 2 adalah 4.
Sehingga kita peroleh, kita luruskan. Anak-anak ketika mengerjakan, hati-hati ya, kita luruskan. Biasakan diluruskan agar kita mudah dalam mengerjakannya. 2 dikali 4 dikali 8. Jadi volume prisma segitiga di samping adalah 48 cm kubik. Selanjutnya diberikan Bu Ais contoh volume limas dengan alas berbentuk segi 4. Nah, limas segi 4 bangunnya adalah seperti ini ya. Lihat, kita lihat ukurannya. Sisi yang ini adalah 5 meter, sisi satunya 5 meter dan tingginya adalah 6 meter. Jika kita lihat bangun limas seperti ini, maka alasnya berbentuk bangun persegi karena ukuran alasnya adalah sama semuanya. Diulangi lagi sama Bu Ais ya. Limas ini alasnya berbentuk persegi karena memiliki ukuran yang sama. Sekarang ayo kita praktekkan. Kita hitung volume bangun limas di samping ya. Nah, kita tulis rumusnya. Wajib ditulis rumusnya biar anak-anak selalu ingat ya. Rumusnya sama, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Anak-anak, luas alas kita jabarkan. Karena ini berbentuk persegi, maka luas alas persegi itu apa anak-anak? Masih ingat? Luas persegi adalah sisi dikali sisi. Sehingga kalau kita jabarkan 1/3 dikali sisi dikali tinggi prisma. Sisinya mana tadi? Sisinya adalah ini ya, 5 meter dan 5 meter. Tinggi prisma mana? Tinggi prisma adalah 6 meter. Nah, sekarang kita masukkan ya dalam rumus. 1/3 dikali 5 meter dikali 5 meter dikali 6 meter. Kita coret. Mana yang bisa dicoret dengan angka 3? Tentunya 5 tidak bisa dicoret dengan angka 3. Maka 3 bisa kita coret dengan angka 6. Ya. 6 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3 adalah 2. Nah, kita tulis. Anak-anak diluruskan lagi kalau menulis. Karena 3 tadi sudah dicoret dengan ini, maka habis ya. 5 lurus dengan 5, 5 juga lurus dengan 5. 6 dibagi 3 tadi 2. Mohon maaf, di sini Bu Ais tulis 2 ya. Nah, 5 kali 5 adalah 25. 25 kali 2 adalah hasilnya adalah 50. Jadi volume limas segi 4 di samping adalah 50 meter kubik. Sekarang dilanjutkan Bu Ais, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah volume tabung. Anak-anak masih ingat bangun tabung yang sudah diberikan penjelasan sama Bu Lili kemarin? Ya, contohnya adalah kaleng, botol minuman, kaleng susu, drum ya. Nah, volume tabung, cirinya tabung adalah memiliki diameter dan jari-jari. Masih ingat? Anak-anak, jari-jari adalah separuhnya dari diameter. Kalau diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Dan anak-anak masih ingat? Jika jari-jarinya 7, berapakah pi yang digunakan? Kalau jari-jarinya 7, berarti bisa dibagi 7 atau kelipatan 7. Sehingga pi yang kita gunakan adalah 22/7. Kalau pi tidak bisa dibagi 7, contohnya adalah 10. Berapa pi yang kita gunakan? Nah, pi yang kita gunakan adalah 3,14. Baik, ayo kita praktekkan. Volume tabung
itu adalah luas alas dikali tinggi. Anak-anak, tabung adalah bangun yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Anak-anak masih ingat pembelajaran pada semester yang lalu? Luas lingkaran itu apa rumusnya? Ya, luas lingkaran adalah pi dikali R kuadrat atau pi dikali R dikali R. Jadi, apa hubungannya dengan tabung? Nah, ayo kita lihat ya. Dalam soal ini, ayo kita praktekkan menghitung volume tabung. Sama dengan yang atas tadi, pertama adalah kita tulis dulu rumusnya ya anak-anak. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas, alasnya adalah yang di bawah ya. Yang atas adalah tutup. Anak-anak, luas alasnya berbentuk apa tadi? Luas alasnya berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran tadi apa rumusnya? Rumusnya adalah pi dikali R kuadrat. Kemudian kita tulis lagi tinggi tabung ya anak-anak. Kemudian setelah itu kita masukkan. Anak-anak dilihat, 7 itu adalah jari-jari. Anak-anak masih ingat? Tadi sudah disampaikan Bu Ais, jika jari-jarinya 7, kita gunakan pi berapa? Karena 7 itu adalah kelipatan 7 adalah bisa dibagi 7, maka pi-nya kita gunakan 22/7. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7. R kuadrat ini bisa kita jabarkan jadi 7 dikali 7. Tinggi prismanya adalah 28 ya anak-anak. Kemudian selanjutnya sama dengan tadi, 7 bisa dicoret dengan 7, sehingga 7 bagi 7 adalah hasilnya 1. Selanjutnya 22 cm dikali 7 cm dikali 28 cm, hasilnya adalah 4.312 cm kubik. Nah, itu adalah bangun tabung. Selanjutnya diberikan Bu Ais contoh volume kerucut. Anak-anak, disampaikan tadi Bu Ais bahwa rumus umum bangun ruang adalah luas alas dikali tinggi ya. Nah, untuk tertentu yang atasnya lancip biasanya ditambahi dengan 1/3. Anak-anak tahu kerucut? Bisa membayangkan? Ya, kerucut itu contohnya adalah topinya Pak Tani, topi ulang tahun yang atasnya lancip ya. Nah, ini adalah bangun kerucut. Nah, anak-anak masih ingat? Alasnya berbentuk apa ini? Ya, alasnya adalah berbentuk lingkaran. Luas lingkaran masih ingat tadi apa? Luas lingkaran adalah pi dikali R kuadrat atau pi dikali R. Ya, sama dengan tabung anak-anak. Bedanya apa Bu Ais? Kalau rumusnya tabung tidak ada 1/3. Kalau kerucut, hafalannya mudah, sama dengan rumusnya tabung, menambahi dengan angka 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Anak-anak ya, sama dengan tabung. Bedanya kalau kerucut atasnya adalah lancip. Baik, ayo kita hitung volume kerucut di samping ya. Kita tulis dulu volumenya, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya harus kita jabarkan. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya kita ganti. 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi prisma. Dikali tinggi kerucut. Nah, kemudian volume kerucut. Selanjutnya dimasukkan pi-nya adalah berapa? Yang kita pilih P ada 2 ya, 3,14 dan 22/7.
Karena jari-jarinya kerucut ini adalah 7, maka kita pilih pi 22/7. Karena 7 bisa dicoret dengan 7 nanti ya. Nah, kita masukkan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 24. Sekarang kita lihat angka 3 ini bisa kita coret dengan mana? Angka 3 bisa kita coret dengan 24. Hasilnya adalah berapa? 24 bagi 3. 24 bagi 3 adalah 8. Kemudian kalau 7 kita coret dengan mana? 7 kita coret dengan 7. 7 bagi 7 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita tulis lagi. Ya. Sudah habis 7 dikali 8. Hasilnya adalah 56 cm kubik. Nah, itu adalah volume kerucut. Selanjutnya, mari kita pelajari volume bola. Khusus untuk volume bola, rumusnya khusus beda dengan tabung, dengan prisma, dengan limas ya anak-anak. Kalau tadi rumus umumnya adalah luas alas dikali tinggi. Kalau volume bola rumusnya khusus yaitu 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Kalau dijabarkan 4/3 dikali pi dikali r dikali r dikali r. Ya. Sama dengan kerucut, sama dengan tabung, bola itu memiliki jari-jari dan diameter, anak-anak ya. Diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Kalau jari-jari adalah separuhnya diameter. Jika bola itu memiliki diameter 20, maka jari-jarinya adalah 10. Jika jari-jarinya 20, maka diameter bola adalah 40. Sama dengan kerucut dan tabung ya anak-anak. Baik, kita praktek cara menghitung volume bola. Jika diketahui bola di samping memiliki jari-jari 3 cm, berarti ini adalah jari-jarinya 3 cm. Caranya adalah volume bola kita tulis 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. R pangkat 3 bisa kita jabarkan R dikali R ya. R-nya tadi berapa? R-nya adalah jari-jarinya adalah 3. Kita tulis. Anak-anak masih ingat tadi? Jika jari-jari 3, maka kita gunakan pi berapa? Karena 3 tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi 3,14 ya. Pi-nya kita gunakan 3,14. R-nya kita jabarkan karena pangkat 3, 3 dikali 3 dikali 3. 3 kita coret dengan 3 sehingga diperoleh hasil 4 dikali 3,14 dikali 3 dikali 3. Jadi volume bola sama dengan 113,04 cm kubik. Nah, itu tadi adalah pembahasan volume bangun ruang dari prisma, tabung, kerucut, bola, dan limas. Anak-anak, untuk menguji kemampuannya anak-anak, nah ini ada beberapa gambar dari angka 1, angka 2, 3, 4, dan 5 untuk tugas di rumah anak-anak ya. Jika anak-anak tadi kurang memahami dari yang disampaikan Bu Ais, anak-anak bisa mengulanginya ya, diulangi berkali-kali. Nanti jika anak-anak diulangi masih belum paham, silakan telepon ke guru kelas matematika masing-masing, bisa ke Bu Putri, ke Bu Ais, dan Bu Lili ya. Anak-anak, contoh yang disampaikan Bu Ais tadi semoga bisa dimengerti anak-anak ya, dan anak-anak bisa mempraktekkan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Nah,
Demikian tadi perjumpaan dengan Bu Ais kali ini. Semoga yang disampaikan Bu Ais bisa memberikan manfaat bagi anak-anak. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, janganlah mengeluh. Nah, kita hadapi semua keadaan ini dengan ikhlas dan sabar. Anak-anakku semuanya, diakhiri Bu Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.